Kuasa hukum Agus Alvin Lim membantah sudah menghina Pratiwi Novianti dengan sebutan wanita penghibur. Alvin Lim mengaku ucapan yang dilontarkannya itu merupakan bentuk pertanyaan. Alvin Lim berkilau ucapan yang dilontarkannya itu bukan memiliki maksud untuk menuduh Pratiwi Novianti. Alvin Lim merasa ucapan yang dikeluarkannya itu menjadi bagian dari opininya sebagai kuasa hukum dari Agus. Hotman itu bukan pengacara, gimana bisa memenuhi unsur? Ya, sorry ya, saya bukan ngejek dia masih siapa gimana ya, tapi dia ini orang Indonesia, tapi ternyata nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh ya. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Dan saya heran sama Hotman ya, karena Hotman selalu bilang kasus receh, tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Novi katanya. Ya, dan juga kasus receh setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ ya kan. Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Hah? Gimana? Gini ya kok ya, logika aku sebagai orang yang tidak tahu hukum. Lu kalau mau nanya, kenapa nggak nanya langsung ke Teh Novi? Lu nanyanya ke wartawan. Lah itu sebuah kesalahan. Lagian lu kepo banget sih mau tahu duitnya Novi datangnya dari mana, beli mobil dari mana, rumah mewah dari mana. Nanti kalau ditanya balik, rumahmu yang 30M itu dari mana? Mobil yang kemarin 3M mau dikasih Novi sama Densu itu dari mana? Jangan panik aja lo kalau ditanyain balik ya kok ya. Takutnya nanti sama paniknya kayak anakmu yang diserang-serang itu sama netizen. Padahal ini netizen baru mau gerilya. Itu baru permulaan aja ya kok ya. Lu ngomong mah nggak sesuai fakta dan realita ya. Iya Alvin. Mendingan daripada lu bilang nggak mau hidup urusan orang, kamu kayak kamu ini kamu segala bengi hafal, tapi kok sibuk urusan orang punya pribadi. Kok apa daripada kok sibuk urusan orang, kamu kok sibuk dulu dengan kau punya kesehatan ya. Kamu punya kesehatan kurang mental. Kamu kan sekarang lagi jalan pakai kursi roda ya kan. Nah urus dulu diri lu, urus dulu. Kalau kamu mau dihargai, hargailah diri dulu oke? Saya rasa kamu lebih berpengalaman, kamu lebih berpendidikan, sekolah tinggi. Sampai di sini paham? Ya, boleh-boleh saja anak 9 bebek beranggapan bahkan berargumentasi terkait apa yang disampaikan di berbagai kesempatan dan di berbagai media dianggap tidak memenuhi unsur pidana, bahkan karena hal tersebut pula dianggap tidak ada konsekuensi hukum dengan dalih adanya kata tanya yang disematkan di saat menyampaikan argumentasi tersebut. Boleh-boleh saja. Namun mungkin saja anak 9 bebek lupa atau mungkin saja mendadak amnesia berjamaah. Dalam kacamata hukum atau dalam konteks hukum ada istilah yang namanya tendensi. Ya, di saat kita menyampaikan sebuah kalimat, namun kalimat yang disampaikan tersebut memiliki maksud, arah, serta tujuan yang cukup tendensi bahkan mengarah terhadap sebuah tuduhan, meskipun disematkan kata tanya, hal tersebut pun tetap berpotensi memiliki konsekuensi hukum, bahkan berpotensi patut diduga melakukan pelanggaran hukum atau melawan hukum. Maka jangan berlindung di balik kata tanya, karena di saat kalimat penyerta disampaikan dan kalimat penyerta tersebut dianggap mengandung unsur yang tendensius atau bahkan unsur yang mengandung tuduhan, maka suka tidak suka, hal tersebut berpotensi memiliki konsekuensi hukum karena dianggap melakukan pelanggaran hukum atau melawan. Alright. Maka tak perlu mengajari konteks hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum, karena yang mengerti akan hukum bukan hanya Anda. Kita bisa berbicara bahkan berdebat 3 kali 24 jam. Ya, maka tak perlu mengajari ikan berenang, karena ikan akan secara automatically akan paham betul bagaimana cara berenang. Alright. Ulala. Apakah Pratiwi Novianti seorang wanita penghibur? Wajar dong bertanya. Apakah
Karena duitnya banyak banget, saya hanya bertanya. Begitulah ungkapan seorang pria berkacamata yang juga bahkan memiliki anak perempuan. Sangat tidak elok seorang yang merasa dirinya mengerti hukum, tapi bermain kata-kata yang membuat orang lain tidak nyaman dengan narasi bertanya, tapi bahkan orang bodoh sekalipun memahami arti provokasinya itu. Seorang lelaki pengecut pun tidak berani bertanya dengan pertanyaan sebegitu brutalnya terhadap seorang perempuan, yang bahkan dia sendiri tahu dia lahir dari rahim seorang perempuan. Sebegitu rendahnya perempuan di mata seorang pria ini, sehingga mempertanyakan kekayaan, kepemilikan perempuan, seolah tidak ada pertanyaan yang lain. Jika Tuhan bilang tidak masalah karena hanya bertanya, bukankah setiap pertanyaan yang timbul ada sebab akibatnya? Lalu jika dimanai hanya bertanya, kenapa tidak diganti dengan pertanyaan yang lebih positif saja? Atau memang otaknya isinya semua negatif di kepala? Saya hanya bertanya, wajar saja Anda jadi bulan-bulanan netizen di sosial media karena tingkah laku Anda sendiri. Tapi Anda tidak pernah bermuhasabah diri, sehingga setiap kali kritikan yang masuk ke Anda selalu anggap sebagai cemoohan yang padahal Anda sendiri limpahkan ke orang yang tidak tahu apa-apa. Setidaknya, jika Anda tidak menghargai perempuan lain di luar sana, minimal lihat anak perempuan Anda dan ibu Anda sendiri. Mari kita telah kalimatnya Alvin Lim yang mengatakan bahwa ada pramugari yang ia kenal itu memperoleh uang, memperoleh kekayaan dari hasil menjajalkan diri. Lalu dari fakta ini, ia kemudian mempertanyakan itu kepada Tenovi. Apakah Tenovi juga melakukan hal itu untuk memperoleh segala kekayaan yang beliau miliki sekarang? Oke, mari kita telah kalimatnya baik-baik. Disclaimer, saya bukan anak bahasa, saya anak filsafat, tetapi mari kita bermain dengan logika. Mari kita telah kalimat kata per katanya. Saya berikan contohnya seperti ini. Kota A dikenal dengan kota yang sangat kaya. Banyak masyarakat di sana memiliki kekayaan yang berlimpah, memiliki kemewahan, dan faktanya bahwa semua kekayaan itu diperoleh dari hasil mencuri. Ya, yang pertama, si Lima datang dari kota A. Ia datang hadir dengan membawa begitu banyak kekayaan. Pantas kita akan bertanya bahwa apakah kekayaan tersebut adalah hasil dari mencuri? Itu pertanyaan yang normal. Karena fakta yang terjadi bahwa kota A ini memiliki banyak kekayaan karena dari hasil curian. Nah, coba ini kita sandingkan ke Tenovi. Jika faktanya seperti ini, maka Alvin Lim di sini benar. Keberadaannya benar. Dia mempertanyakan itu benar. Tapi coba kita tarik. Apakah pramugari itu memperoleh harta dari menjajalkan diri? Kalau itu yang terjadi, apakah benar demikian? Mana suaranya para pramugari? Apakah kalian memperoleh harta dari menjajalkan diri? Karena kalau itu yang disandingkan, maka itu adalah fakta yang terjadi di ruang lingkup pramugari. Tapi apakah itu benar faktanya? Baik, itu yang pertama. Coba kita telaah lagi mengenai Tenovi. Tenovi sudah menjadi pramugari 8 tahun ya di penerbangan Sriwijaya Air, dan gaji untuk pramugari di Sriwijaya Air adalah kurang lebih 19 juta per bulan. Bukan angka yang kecil. 8 tahun bukan jangka waktu yang singkat. Bagaimana? Sampai di sini paham? Jika fakta ini yang terjadi, kenapa menjajalkan diri dijadikan sebagai fakta bahwa para pramugari itu memperoleh uang dari menjajalkan diri? Apakah 8 tahun itu bukan waktu yang sedikit untuk mengumpulkan uang? Jika sebulannya itu gajinya 19 juta, apakah 8 tahun itu kurang? Bagaimana? Masyarakat bisa menilai. Apa yang saya katakan ini juga masyarakat bisa pahami. Jadi sebetulnya kalimat yang dikatakan oleh Alvin Lim ini adalah mau mengatakan bahwa semua pramugari yang memiliki kekayaan yang banyak adalah hasil dari menjajalkan diri. Dia tidak melihat berapa besar gaji pramugari, dia tidak melihat berapa lama mereka telah bekerja. Yang ada di pikirannya adalah menjajalkan diri. Sesempit itukah pikiran seorang Alvin Lim untuk menganalisis suatu hal yang terjadi, suatu fenomena yang terjadi di depan dia? Sesempit itukah seorang hukum menganalisis bahwa Tenovi memiliki kekayaan yang banyak? Kenapa tidak bertanya, emangnya gaji Sriwijaya Air berapa sih? Emangnya Tenovi sudah kerja berapa lama sih? Kenapa tidak mempertanyakan pertanyaan itu? Kenapa malah mempertanyakan mengenai apakah Tenovi menjajalkan diri? Apakah Tenovi melakukan perdagangan manusia? Kenapa itu yang ditanyakan? Berarti sudah ada tendensi, sudah ada negative thinking terhadap seseorang, sehingga apa yang kita bicarakan itu juga tendensinya ke hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang positif. Sampai di sini paham?